Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Untung Prasetyo. Sebuah kisah yang berjudul Pusara Sukmo Jati. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum mengikuti cerita sebelumnya dari kisah ini, nanti teman-teman bisa kunjungi link yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah membantu keluarga Mas Dedi dan Mbak Mita membebaskan keluarga mereka dari jerat penguasa Buana Wisa, akhirnya aku harus kembali dihadapkan dengan situasi sulit. 5 arwah penasaran dari Pulau Kematian kembali mendatangiku untuk memberitahukan bahwa Arga sudah hampir 1 minggu berada di pulau yang menjadi tempat terbunuhnya Rudi, Dewi, Rita, Pak Mamat, dan Pak Soleh, serta puluhan orang lainnya. Kelima arwah itu merasakan adanya keanehan dari Alek yang sebelumnya mengaku sudah bertobat dan ingin menjalankan bisnisnya dengan baik. Rudi yang terus mengintai Alek beberapa kali melihat Alek sedang berkomunikasi dengan seseorang yang memiliki aura hitam serta energi yang sangat besar. Arwah Rudi bahkan hampir menjadi budak orang sakti itu. Setelah beberapa makhluk gaib peliharaannya menangkap Rudi yang sedang mengintai Alek dan orang asing tersebut, beruntungnya orang sakti itu tidak mengenal arwah Rudi dan hanya menganggap bahwa Rudi adalah arwah penasaran korban dari tabrak lari atau kejahatan lainnya. Sehingga makhluk-makhluk gaib peliharaan orang itu pun melepasnya. Setelah itu Rudi mencari Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat untuk menceritakan hasil pengintaiannya. Dan langsung mengajak semua teman-temannya itu mencariku. "Apa yang kau ketahui tentang Alek, Mas?" tanyaku kepada sosok arwah Mas Rudi. "Aku mendengar bahwa dia memiliki dendam yang sangat mendalam kepada salah satu temannya dan ingin membalaskan rasa sakit hatinya itu di sebuah tempat," ujar Mas Rudi yang menceritakan tentang pertemuan Alek dan orang yang memiliki aura hitam itu. "Sebelumnya jin-jin peliharaan orang itu menangkapku. Aku mendengar bahwa Alek meminta bantuan orang itu untuk mengirim Arga ke sebuah tempat yang sedang diperbaikinya. Sayangnya aku terlambat untuk memberitahu Arga. Karena selama 3 hari, aku selalu diikuti dan diawasi oleh jin-jin peliharaan orang sakti itu." "Lalu, apakah Arga memang benar berangkat ke pulau itu lagi, Mas?" tanyaku yang mulai khawatir dengan Arga. "Benar, Ras. Arga pergi ke pulau pembantaian itu. Setelah jin-jin yang mengikutiku pergi, aku lalu bergerak menuju dermaga. Di sana aku melihat Arga bersama Alek dan orang sakti itu ada di speedboat berwarna merah milik perusahaan baru Alek, dan tidak lama setelah itu mereka pergi ke arah pulau tempat jasad kami dikuburkan," ujar Mas Rudi yang menceritakan kepergian Arga. "Kita harus segera menyusul Arga, Ras. Aku takut jika Arga sekarang sedang dalam bahaya," ucap Dewi yang duduk di sampingku. "Berarti benar apa yang Nanda sampaikan beberapa hari yang lalu. Padahal aku baru saja ingin menikmati waktu luangku, Wi," jawabku dengan menghela nafas kasar. "Tapi baiklah, aku akan menyusul Arga ke sana. Apa kalian ingin ikut kembali ke pulau itu?" tanyaku kepada kelima arwah yang jasadnya masih berada di pulau itu. "Iya, Ras, kami akan ikut kembali ke Pulau Kematian," jawab Dewi yang disusul oleh anggukan teman-temannya. "Baiklah, kalau begitu aku akan menghubungi temanku di Dermaga Hijau. Dia punya beberapa speedboat yang bisa kita gunakan untuk berlibur di pulau sialan itu," jawabku yang membuat para arwah penasaran dapat tersenyum kembali. Karena keluarga Mas Dedi masih berada di rumah milik kakak dari Deandra, aku pun meminta Nyi Wulan dan Nyi Lintang menjaga mereka. Aku juga meminta Deandra untuk lebih waspada terhadap makhluk-makhluk gaib yang mendekat ke arahnya. Selain itu aku pun meminta Pak Edi untuk menemaniku menuju Pulau Kematian. Namun Pak Edi memintaku untuk mencarikan beberapa makhluk gaib lagi untuk menjaga pusaka milik Pak Edi yang berhasil mengurung sosok Batari Walang Wisak. Tapi aku memilih membawa benda pusaka tersebut supaya lebih aman dan juga sebagai persiapan bila mana aku dan Pak Edi membutuhkannya nanti.
Dengan mempertimbangkan permintaan Pak Edi tadi, akhirnya aku meminta sosok jin penguasa Bukit Waturejo yang bernama Suroso dan Ki Patmo serta Nyi Wening jin penguasa Telaga Tirta untuk membantu Nyi Lintang dan Nyi Wulan menjaga keluarga Mas Dedi serta Deandra. Biar bagaimanapun aku tetap memperhitungkan keamanan desa tempat tinggalku, karena Nyi Sapta sudah pasti akan ikut bersamaku. Sebelum aku berangkat menuju ke pulau tempat Arga berada saat ini, aku harus mengambil dulu tulang-tulang yang dapat membawa arwah Dewi, Mas Rudi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat. Potongan tulang milik kelima arwah itu disimpan Arga di sebuah tempat yang tidak jauh dari dermaga hijau berada. Dan setelah mendapatkan pinjaman speedboat serta 2 orang kru yang akan mengantar dari salah seorang kawanku, lalu aku, Pak Edi, Nyi Sapta dan 5 personil arwah dari Pulau Kematian berangkat menuju ke sebuah pulau, tempat dulu keluarga Alek membuang orang-orang yang menjadi pesaing bisnis mereka. "Apa sampean pernah pergi ke pulau itu, Mbak?" tanya Pak Edi yang kini wajahnya terlihat pucat pasi. "Beberapa kali, Pak, tapi aku tidak pernah turun dari speedboat, jadi aku juga belum mengetahui bagaimana pulau itu." Dari kejauhan tampak sebuah pulau sudah terlihat oleh kami, karena kisah kelam Pulau Kematian tersebut membuat aura gelap dari pulau itu pun terlihat jelas oleh mata batinku. Tapi setelah speedboat kami mendekati pulau, auranya terasa sangat berbeda, tidak seperti ketika terakhir kali aku mengunjunginya. "Apa yang kalian rasakan, Wi?" tanyaku kepada Dewi dari tadi menatap tajam ke arah pulau tempat di mana Arga menguburkan tulang kerangka tubuhnya. "Aneh, kenapa pulau itu terlihat mencekam, Ras? Sepertinya ada yang tidak beres dengan pulau itu," jawab Dewi yang membuat teman-temannya lebih fokus lagi melihat ke arah pulau. "Ada energi siluman yang sangat kuat di depan sana, Ras," ujar Nyi Sapta yang tiba-tiba keluar dari dalam tubuhku. "Betul, Nyi, sepertinya Alex sedang merencanakan sesuatu di pulau itu." "Persiapkan diri kalian, sepertinya kekuatan kalian juga akan bertambah ketika sampai di pulau itu," imbu Nyi Sapta kepada kelima arwah yang sepertinya sedang resah saat ini. Setelah sampai di tepi pantai, arwah Dewi, Mas Rudi, Rita, Pak Soleh dan Pak Mamat langsung melesat pergi. Mereka memintaku untuk menunggu di atas speedboat terlebih dahulu sampai datang mereka kembali lagi. "Aura di sini sangatlah gelap, tapi kami belum bisa menemukan sosok yang memiliki kekuatan besar ini, Ras," ujar Dewi yang tiba-tiba ada di sampingku. "Baiklah, mari kita cari tahu ada apa dengan pulau ini. Oh ya, Wi, tolong salah satu dari kalian menjaga Pak Edi ya," imbuku yang meminta Pak Soleh dan Pak Mamat untuk tidak meninggalkan Pak Edi. Akhirnya aku pun dapat menginjakan kakiku di atas pasir putih pantai yang memiliki aura sangat hitam ini. Nyi Sapta meminta untuk tetap berada di dalam tubuhku supaya dia lebih leluasa mengamati sekitar pulau ini. Dewi, Rita dan Mas Rudi kembali melesat memeriksa keadaan sekitar pulau. Aku dan Pak Edi yang terus ditemani arwah Pak Soleh dan Pak Mamat terus berjalan di pinggir pantai untuk mencari tanda-tanda keberadaan Arga. "Arga, Arga!" teriakku dan Pak Edi sepanjang jalan kami menyusuri pantai di pulau ini. Setelah sampai di tempat yang menurut Pak Soleh dan Pak Mamat adalah tempat biasa mereka berkumpul, aku dan Pak Edi beristirahat sejenak sambil menyantap bekal yang kami bawa. "Kalau dari tempat ini, tidak jauh untuk menuju tempat kuburan kami, Mbak," ujar Pak Soleh yang langsung dianggukkan kepala oleh Pak Mamat. "Untuk kuburan Dewi, apakah jauh dari tempat ini, Pak?" tanyaku kepada kedua arwah yang terus berada di sebelah kanan dan kiri Pak Edi. "Kalau berjalan santai ya kira-kira 1 jam lah, Mbak, karena jalan menuju ke sana pasti sudah tertutup semak belukar," jawab Pak Mamat yang sepertinya lebih paham tentang tempat ini dibandingkan dengan Pak Soleh. "Apa benar Arga berada di pulau ini, Mbak?" tanya Pak Edi yang sepertinya ragu akan keberadaan Arga di sini. "Aku belum dapat merasakan energi milik Arga, Pak. Entahlah apakah dia ada di sini atau..." Belum sempat aku melanjutkan kata-kataku, tiba-tiba Dewi muncul dengan wajah pucat dan sang. "Cepat kalian pergi dari tempat ini, Ras. Di tempat ini sudah dijaga puluhan jin yang memiliki kekuatan hebat. Saat ini Rita dan Rudi sedang bertarung melawan jin-jin hitam yang ingin menangkap kami," ujar Dewi terlihat sedang kebingungan. "Ayo Mbak Dewi, kita bantu Pak Rudi dan Mbak Rita," ujar Pak Soleh yang langsung melesat pergi tanpa permisi lagi, diikuti Pak Mamat di belakangnya. "Sebaiknya kita merencanakan sesuatu dulu, Wi.
Aku tunggu kalian di speedboat. Jangan memaksakan diri kalian untuk menghadapi makhluk-makhluk gaib itu. Ujarku yang segera mengajak Pak Edi untuk kembali ke atas speedboat. Untuk mempersingkat waktu, aku pun menggunakan sebuah ilmu yang aku pelajari dari Ki Sabda untuk membawa Pak Edi kembali ke atas speedboat. Pak Edi yang sudah dapat mengetahui apa yang aku pikirkan, segera memejamkan kedua matanya sebelum aku menyentuh pundaknya. Sesaat kemudian kami pun sudah berada di atas speedboat kami. Aku meminta kepada kedua orang kru speedboat untuk bersiap pergi dari tempat kami berada. Dan ketika kelima arwah itu sudah berada dalam speedboat, Mas Hendy yang bertugas menjadi juru kemudi pun segera meluncur menjauhi pulau. Terlihat beberapa jin dengan kekuatan tinggi ingin mengejar kami. Tapi karena keterbatasan ilmu mereka, akhirnya mereka pun kembali lagi ke pulau sialan itu. Kita kembali ke dermaga, Mas, pintaku kepada Mas Hendy. Aku pun memilih kembali ke dermaga hijau untuk menanyakan apa yang ditemui arwah Dewi, Rita, dan Mas Rudi di tengah hutan pulau sialan tadi. Beruntung kita segera pergi dari pulau itu, Ras. Tanpa rencana matang, kita hanya akan menjadi makanan empuk dari makhluk-makhluk di tempat itu, ujar Nisapta yang juga merasakan adanya kekuatan besar di pulau tersebut. Sebaiknya kita cari Alek dulu saja, Nyi, balasku yang merasa mulai kesal. Karena sepertinya aku telah masuk dalam perangkap Alek dengan begitu mudahnya. Apa yang kalian temui di dalam hutan tadi, Mas? Tanyaku kepada sosok arwah Mas Rudi yang hanya diam termenung dari tadi. Puluhan jin yang entah datangnya dari mana. Benar seperti katamu tadi, Ras. Kau sudah dijebak Alek untuk pergi ke pulau itu, dan permainan orang sakti yang membantu Alek sangatlah licin, jawab Mas Rudi yang sepertinya masih memikirkan sesuatu. Puluhan jin tadi sepertinya memang berniat untuk menangkap kita, Ras. Sesampainya di dermaga, apakah kalian bisa segera mencari Alek, Wi? Tanyaku kepada Dewi dan yang lainnya. Biar kami saja yang mencari bocah sialan itu, Mbak Saras, ujar Pak Mamat yang pandangannya menuju kepada Pak Soleh dan Rita. Baiklah, Pak, tolong segera kabarkan kepada kami jika kalian sudah menemukan keberadaan Alek. Ketika speedboat mulai merapat ke dermaga, aku pun lebih dahulu turun dan menginjakan kaki di atas jembatan kayu yang menjadi tempat berjalan menuju ke sebuah gudang milik Rama. Seorang kawan lamaku yang meminjamkan speedboat ini, Mas Hendy yang tadi mengemudikan speedboat, terlihat terburu-buru dan segera mengajakku untuk menemui Rama. Menurut Mas Hendy, dia menerima pesan singkat dari Rama kalau saat ini Rama sedang mengalami sakit yang sangat aneh. Sekarang Rama berada di mana, Mas? Tanyaku yang juga memiliki firasat buruk terhadap Rama. Dia berada di belakang bangunan gudang itu, Mbak, jawab Mas Hendy sambil menunjuk ke sebuah bangunan besar di depan kami. Kami pun lalu berlari ke arah bangunan yang dimaksud oleh Mas Hendy. Tapi rupanya langkah kami harus terhenti karena saat ini kami sudah dikepung oleh beberapa banaspati yang langsung mengarahkan bola-bola energinya ke arah kami. Tanpa aku perintah lagi, Nyi Sapta lalu keluar dari dalam tubuhku dan membuat dinding gaib pelindung untuk melindungi kami dari serangan liar 4 banaspati yang Dari sini aku bisa mengurung 2 makhluk itu ke dalam pusaka ini, Mbak, ujar Pak Edi yang langsung menyiapkan ukiran kayu yang bernama Pusara Sukmojati. Baiklah, Pak, sisanya aku yang urus, jawabku yang langsung mengeluarkan energi murni milikku. Karena emosiku sudah berada di tingkat yang tinggi, aku tidak lagi merasa khawatir dengan bola-bola api yang semakin banyak mengelilingi kami. Aku pun lalu keluar dari dalam dinding pelindung milik Nyi Sapta dan langsung melemparkan energi murni yang sudah berada di genggaman kedua tanganku. Satu makhluk yang meremehkan kekuatanku pun terlihat berubah menjadi kepulan asap ketika makhluk itu tidak menghindari seranganku. Sementara satu makhluk lagi mulai terhisap ke dalam pusara Sukmojati milik Pak Edi. Adrenalinku kian terpacu membuatku sangat ingin mematahkan 2 makhluk menyeramkan yang tersisa. Tapi sayangnya makhluk-makhluk itu langsung pergi ketika melihat kedua teman mereka lenyap. Aku lalu menajamkan pandanganku ke arah gedung tempat Rama berada. Dan benar saja, aku mendapati sosok ular raksasa yang sedang melingkari gedung itu. Karena masih merasa sangat kesal, tanpa bertanya lagi aku segera melemparkan seluruh energi yang sudah aku persiapkan untuk menghancurkan banaspati tadi. Ketika energi murni milikku tepat mengenai tubuh ular raksasa yang sedang lengah itu, dan seketika tubuhnya menghilang dari pandanganku. Tidak aku pedulikan kemana perginya makhluk itu, karena saat ini aku harus segera menemui Rama untuk mengetahui keadaannya.
Di sisi lain, Pak Soleh, Pak Mamat, dan Rita yang sudah mengetahui keberadaan Alek harus tertangkap oleh makhluk-makhluk peliharaan dukun sakti yang kini melindungi Alek. Beruntungnya Rita dapat lolos dari pasung Jiwo Lelono milik dukun itu dan langsung mengabari kami. Entah permainan apa yang saat ini sedang dimainkan Alek, tapi sepertinya ini bukan masalah biasa. Aku lalu meminta Nyi Sapta untuk mengobati luka yang dialami oleh Rita dan melihat Dewi serta Mas Rudi membawa Rita ke tempat yang aman. Tapi Mas Rudi menolaknya karena mereka berpikir bahwa tempat yang aman adalah ketika kami bersama-sama saat ini. Dan juga kami harus secepatnya membebaskan arwah Pak Soleh dan Pak Mamat sebelum mereka menjadi budak dari dukun sakti itu. Sesampainya di tempat Rama berada, aku melihat kondisi Rama yang sungguh mengenaskan. Kedua kaki Rama membesar dengan tiba-tiba hingga dia tidak bisa berjalan. Wajah Rama sangat pucat menahan sakit yang dirasakannya. Hingga beberapa kali dia tidak sadarkan diri. Mas Fahri yang sedari tadi sore bersama Rama pun menceritakan tentang Rama yang tiba-tiba menjerit kesakitan. Dan setelah itu, kedua kakinya membengkak hingga dia pingsan karena tidak mampu menahan sakit. Nyi Sapta lalu membuat dinding pelindung untuk mengurung kami semua. Hal itu aku minta supaya ketika jin yang sedang membuat Rama sakit keluar dari tubuhnya, kami bisa langsung menangkapnya. Sebelum aku mulai mengobati Rama, aku meminta Pak Edi mempersiapkan diri untuk menghadapi jin-jin yang akan keluar dari tubuh Rama. Setelah membuat rencana, aku pun segera memulai pengobatan Rama dengan menggunakan energi milik Nyi Lintang yang sudah aku pelajari darinya. Energi Tirta Mulia yang sama seperti milik Nyi Lintang pun segera menyerang jin yang berada di tubuh Rama. Dan tidak berselang lama, 4 sosok jin kerdil berambut panjang yang memiliki wajah menyeramkan dengan taring yang sangat panjang keluar dari dalam tubuh Rama. Mulut keempat makhluk itu terlihat sudah berlumuran darah karena mereka sudah menghisap darah dan energi milik Rama. Pak Edi yang dibantu arwah Dewi dan Mas Rudi lalu menangkap salah satu jin kerdil tersebut. Sementara Nyi Lintang mengurung ketiga jin lainnya di dalam dinding gaib yang tadi sudah dibuatnya. "Siapa yang mengirim kalian?" tanyaku kepada sosok makhluk yang rupanya hampir sama dengan sosok jenglot itu. Makhluk itu hanya menggeram tanpa menjawab pertanyaanku. Karena merasa sangat kesal, aku lalu mengeluarkan energi murni milikku yang membuat kedua tanganku merah menyala. "Cepat katakan, atau aku akan membuatmu mati perlahan," ujarku yang terus menatap tajam sosok jin kerdil itu. "Makhluk seperti ini, jika dimusnahkan tidak berarti apa-apa buat kita. Jika dilepaskan hanya akan menyusahkan orang lain saja. Sebaiknya biar saya kirim mereka ke dalam pusara Sukmojati saja, Mbak," ujar Pak Edi yang sepertinya sudah kehilangan kesabarannya. "Baiklah Pak, urus jin kerdil ini." Aku pun kembali fokus untuk mengobati Rama yang kini berangsur membaik dengan kedua kakinya yang sudah dapat digerakkan. "Semua sudah direncanakan oleh Alek, Ras. Kau hampir saja tersesat di pulau milik keluarga Alek kan?" ujar Rama yang rupanya sudah mengetahui ulah Alek. "Arga kini disekap di sebuah tempat, Ras. Alek sendiri yang memberitahuku setelah kalian berangkat menuju ke pulau miliknya. Setelah kepergian kalian, Alek mendatangiku dan berterima kasih kepadaku karena aku sudah mau meminjamkanmu speedboat serta 2 kru untuk mengantarmu. Tapi aku yang merasa sudah muak dengan kelakuan Alek, berencana untuk menyusulmu. Tapi tiba-tiba, kedua kakiku terasa sakit dan perlahan membengkak. Setelah itu aku tidak sadarkan diri dan Alek pun pergi meninggalkan aku. Beruntungnya Mas Fahri datang menemuiku dan dia langsung menolongku dengan kemampuan yang dimilikinya." Ibu Rama menjelaskan semuanya. "Beristirahatlah Mas, aku akan mencari Alek dan membuat perhitungan dengannya," ucapku setelah memastikan bahwa kondisi Rama baik-baik saja saat ini. "Sepertinya dukun yang mempunyai banyak perewangan itu sudah menunggu kita, Mbak. Sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi," ujar Pak Edi yang memiliki pemikiran sama denganku. "Kita belum mengetahui peta kekuatan musuh dan untuk melakukan pengintaian pun akan memakan banyak waktu. Sepertinya saat ini adalah waktu yang tepat untuk kita kerahkan semua kemampuan kita, Pak," jawabku yang sedang memikirkan sebuah rencana untuk menghancurkan Alek. "Apakah tidak sebaiknya kamu memanggil Nyi Lintang dan Nyi Wulan, Ras?" tanya Nyi Sapta yang membuatku sadar bahwa aku masih memiliki beberapa teman yang dapat membantuku. "Karena jika aku ingin melakukan pertempuran langsung, aku hanya bisa menjadi pelindungmu dan juga Pak Edi. Aku bisa membagi energiku untuk membuat kalian terhindar dari serangan langsung makhluk-makhluk yang menjadi lawan kita,"
Ibu Nyi Sapta yang ternyata sudah memiliki rencana cukup baik. Baiklah Nyi, aku akan meminta Nyi Wulan dan Nyi Lintang untuk ikut bertempur malam ini. Seberapa banyak makhluk yang bisa sampean kurung di dalam pusara Sukmojati itu, Pak? Tanyaku kepada Pak Edi. Tergantung energi yang aku miliki, Mbak. Mungkin jika Nyi Sapta melindungi tubuhku dengan energinya, sekaligus bisa membantu menyalurkan energi miliknya ke dalam tubuhku, aku akan bisa memasukkan puluhan makhluk sekaligus. Jawab Pak Edi mantap. Kalau begitu, tolong kau lindungi dan beri energi tambahan kepada Pak Edi saja, Nyi. Biar aku bertarung terbuka melawan dukun yang menjadi pelindung Alek. Semoga tidak ada lagi pemilik ilmu gending Jawa kuno yang mampu membuatku merasa sakit seperti Ki Dalang. Ujarku yang disambut baik oleh Nyi Sapta dan Pak Edi. Nyi Lintang dan Nyi Wulan yang sudah hadir di antara kami pun langsung kuberi penjelasan singkat. Aku meminta kepada dua makhluk gaib kakak beradik itu untuk ikut bertempur langsung melawan makhluk-makhluk gaib yang ada di tempat Alek, serta membebaskan arwah Pak Soleh dan Pak Mamat. Untuk arwah Dewi, Mas Rudi, dan Rita, aku meminta mereka membereskan orang-orang yang menjaga Alek di tempatnya. Kami pun segera pergi ke tempat di mana Alek berada. Aku kembali meminta Pak Edi untuk memejamkan mata, karena kami akan melewati jalur singkat agar dapat segera tiba di sana. Edan, niat sekali Alek mengumpulkan demit-demit penjaga sebanyak itu, ujar Pak Edi yang terkejut ketika melihat tempat tinggal Alek kini dikelilingi puluhan makhluk gaib. Tadi tidak sebanyak ini, Ras, ujar Rita yang sebelumnya pergi ke tempat ini bersama Pak Soleh dan Pak Mamat. Bisa kita mulai, Pak? Tanyaku kepada Pak Edi yang langsung dijawab dengan anggukan kepala oleh Pak Edi. Tubuh Pak Edi yang sudah diselimuti energi milik Nyi Sapta kini memendarkan cahaya kuning keemasan yang menarik perhatian demit-demit yang berjaga mengelilingi rumah Alek. Dengan energi melimpah, kami berharap Pak Edi dapat dengan cepat mengurung makhluk-makhluk gaib itu ke dalam pusara Sukmojati. Dengan mantra khusus, Pak Edi mulai membuka kunci pusara Sukmojati. Kekuatan besar pun mulai keluar dari dalam kayu jati yang berukiran abstrak tersebut. Pusaran angin yang besar menarik setiap makhluk yang dilihat oleh Pak Edi. Entah sudah berapa makhluk yang masuk ke dalam kekuatan itu, karena cahaya yang keluar dari dalam kayu jati itu sungguh menyilaukan mata. Setelah Pak Edi selesai melakukan tugasnya, Nyi Lintang dan Nyi Wulan melesat masuk ke dalam rumah Alek. Dan benar saja di dalam rumah, aku sudah ditunggu oleh seorang dukun yang penampilannya sangatlah berwibawa. Sebelum menyerangku, dukun itu memintaku untuk bergabung bersamanya, membentuk kekuatan baru. Tapi aku menolaknya dan mulai menyerangnya. Sepasang keris berkekuatan tinggi langsung melesat ke arahku. Aku yang memang sudah mempersiapkan energi besar untuk melawan dukun itu, dapat dengan mudah menangkap kedua keris itu dan langsung menghancurkannya. Tapi hal yang tidak aku sangka, ada dua banaspati yang menyerangku dari belakang. Nyi Lintang yang sedang bertarung menghadapi jin-jin kerdil pun segera melesat membantuku bangkit. Dan kini ada dua makhluk bertubuh besar serta 4 makhluk kerdil yang ada di hadapan kami. Karena sudah kehilangan banyak energi, aku pun melakukan telepati dengan Pak Edi untuk segera menyapu bersih 2 banaspati dan 4 demit kerdil yang ada di hadapanku. Penglihatanku yang kini terhubung dengan Pak Edi membuatnya dapat dengan mudah menangkap makhluk-makhluk kuat itu ke dalam pusara Sukmojati. Dukun pemilik jin-jin dengan kesaktian tinggi itu pun terbelalak ketika makhluk peliharaannya hilang dengan sekejap tanpa menyisakan jejak. Ketika dukun itu ingin melakukan serangan berikutnya, Nyi Lintang segera melesat untuk mengunci energi milik dukun itu. Dan tanpa aku duga-duga, Nyi Wulan yang sudah menumbangkan lawan-lawannya langsung melesat ajian Cistirta Salaka yang membuat dukun itu terkapar. Kini tinggal Alek seorang diri menghadapi kepungan kami. Sementara Dewi dan Mas Rudi sudah berhasil membebaskan Pak Soleh dan Pak Mamat. Tubuh Alek gemetar hebat melihat arwah Dewi dan Mas Rudi yang ingin menyeretnya dari dalam kamar. Aku yang memilih menunggu di luar kamar milik Alek merasakan adanya energi besar yang menghampiri kami. Tapi entah mengapa energi itu menghilang dengan cepat ketika Nyi Sapta mulai meningkatkan energinya. Alek yang sudah berada di hadapanku berkali-kali meminta maaf dan berjanji untuk tidak lagi melakukan hal yang seperti ini. Dia juga memberitahu kami di mana keberadaan Arga saat ini. Nyi Lintang dan Nyi Wulan pun segera melesat ke tempat yang dimaksud oleh Alek untuk memeriksa keadaan Arga. Dan aku juga langsung menelpon Rama agar Rama bisa mengirim orang untuk membebaskan Arga. Setelah memastikan Arga dalam keadaan baik, aku lalu memutuskan untuk memberi Alek pelajaran
dengan mengurung sukmanya di dalam lukisan kecil yang sudah disiapkan oleh Pak Edi. Alex, sang penerus bisnis gelap keluarga Gunawan pun kini dalam kondisi gangguan jiwa. Semua itu aku lakukan demi menjaga orang-orang yang aku sayangi agar tidak terluka oleh semua tindakan Alex. Setelah dapat bertemu lagi dengan Arga, aku pun kembali ke desa untuk membantu Sinta menghilangkan kutukan dari Batara Walangwisa. Untuk menghilangkan energi Batari Walangwisa, diperlukan kesabaran lebih, mengingat penguasa Buanawisa itu masih hidup dan masih mencoba untuk keluar dari pusara Sukmajati. Di sisi lain ada usaha untuk merebut pusara Sukmajati milik Pak Edi. Daryata atau yang lebih dikenal dengan nama Kidalang adalah orang yang memiliki ilmu kanuragan dengan kesaktian yang sangat luar biasa. Dia adalah salah satu orang yang sangat disegani dalam dunia perdukunan. Tapi saat ini kondisi Kidalang terlihat sangat memprihatinkan sejak dia dan Mbak Jarot ditemukan oleh pihak keluarga dan murid-muridnya di sebuah rumah sakit jiwa. Kidalang hanya duduk diam dengan tatapan kosong sepanjang hari. Dia tidak lagi mengenali orang-orang di sekitarnya. Bahkan dia sendiri tidak tahu siapa dia yang sebenarnya. Beruntungnya keluarga dari Kidalang masih mengurusnya dengan baik dan memperlakukan Kidalang sebagaimana mestinya. Kidalang mempunyai dua anak yang bernama Arjiman dan Antari. Selisih usia Arjiman dan Antari terbilang cukup jauh, sehingga Arjiman lebih tahu tentang siapa sosok ayahnya yang sebenarnya. Di usianya yang menginjak 8 tahun, Arjiman sudah mengetahui konflik keluarganya dengan keluarga Prawirya, yang merupakan orang tua dari Pak Edi. Arjiman tahu kalau dalam konflik itu, orang tuanya lah yang bersalah karena menginginkan sebuah benda pusaka milik keluarga Prawirya. Jadi saat ini, dia merasa apa yang terjadi pada ayahnya adalah sebuah karma yang diperolehnya atas apa yang sudah dilakukannya dulu. Sementara itu Antari yang masih menginginkan kesembuhan ayahnya terus mencari cara untuk mengobati Kidalang. Antari sudah beberapa kali mendatangi orang-orang sakti yang mempunyai kemampuan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa. Tapi hasilnya nihil. Bahkan beberapa di antaranya mengaku tidak mengetahui penyakit yang sedang diderita Kidalang saat ini. Arjiman yang sepertinya sudah tahu kalau penyebab sang ayah kehilangan ingatannya saat ini adalah Pak Edi, memilih untuk diam tanpa mencari obat untuk sang ayah. Karena Arjiman tahu apapun yang akan dilakukannya tidak akan dapat mengembalikan ingatan Kidalang sebelum Pak Edi mencabut mantra kutukan yang sekarang sudah memenjarakan sukma dari Kidalang. Perlahan tapi pasti Antari pun mengetahui apa yang sebenarnya sedang menimpa ayahnya itu. Bahkan Antari mendapatkan cerita tentang bagaimana dulu ayahnya memperlakukan Hadi Prawirya dan istrinya hingga keduanya menjadi gila dan mati dengan mengenaskan. Setelah mengetahui konflik yang dulu terjadi antara Kidalang dan Hadi Prawirya, Antari malah terus bersemangat untuk menyembuhkan ayahnya. Saat ini, Bapak yang sedang menuai apa yang ditanamnya dulu, Tari. Sebaiknya kau tidak membuat masalah baru dengan mencoba untuk mencari kesembuhan buat Bapak, ujar Arjiman kepada sang adik. Sebagai anak, sudah kewajibanku untuk memuliakan orang tua, Mas. Jadi aku akan tetap berusaha untuk menyembuhkan Bapak, apapun yang akan terjadi nanti, balas Antari dengan tatapan kasih sayangnya kepada Kidalang. Aku tahu siapa yang membuat Bapak menjadi seperti ini. Tapi orang itu melakukannya karena dulu Bapak juga membuat orang tuanya sakit seperti Bapak, bahkan lebih parah lagi. Aku juga sudah tahu, Mas. Maka dari itu aku akan menemui orang itu dan memohon untuk dapat membebaskan sukma Bapak yang sedang berada di sebuah tempat, jawab Antari tegas. Baiklah kalau begitu, mari kita temui orang itu dan memintanya untuk mengembalikan sukma Bapak. Tapi jika orang itu menolaknya, jangan melakukan apapun, karena orang itu memiliki kekuatan yang hebat dan jarang sekali ada yang memiliki kekuatan sepertinya, balas Arjiman yang membuat Antari tersenyum gembira mendengarnya. Aku hanya ingin meminta dengan baik, Mas. Toh kekuatan kita juga tentunya tidak sebanding dengan orang itu. Buktinya, Bapak saja mampu dikalahkannya. Baiklah, besok kita pergi ke rumah Pak Edi untuk meminta maaf atas nama Bapak. Malam pun tiba, disertai hujan deras dengan gemuruh angin dan petir yang bersaut-sautan. Tiba-tiba saja setelah selesai menyuapi Kidalang, Antari berteriak ketakutan melihat tubuh sang ayah bergetar hebat dan mengeluarkan asap putih yang menyelimuti seluruh tubuh Kidalang. Mata Kidalang berubah menghitam dengan wajah memerah dan suara menggeram yang sangat menakutkan.
Antari berteriak meminta tolong dengan sangat kerasnya. Tapi suara hujan dan petir yang bersaut-sautan menenggelamkan suara Antari malam itu. "Jangan takut, Nduk. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin memberitahu sesuatu tentang ayahmu ini," ujar suara Ki Dalang yang terdengar besar dan menakutkan. "Bapak?" seru Antari memanggil ayahnya dengan suara gemetar. "Aku bukanlah ayahmu, Nduk. Aku hanya sosok yang ingin membantumu menyelamatkan ayahmu ini," jawab sosok yang sedang berada di tubuh Ki Dalang saat ini. "Panjenengan siapa? Apa yang ingin panjenengan sampaikan? Cepat sampaikanlah. Jangan berlama-lama di tubuh ayahku. Kasihan dia," jawab Antari yang perlahan mendekati tubuh Ki Dalang. "Sukma ayahmu saat ini berada di sebuah tempat yang bernama Pusara Sukma Jati. Jika kau ingin menyelamatkannya, ikutlah bersamaku. Aku akan memberimu kesaktian, kekuatan dan kekuasaan seperti yang ayahmu inginkan dulu," jawab sosok makhluk yang sedang merasuki tubuh Ki Dalang. "Lebih baik aku berusaha sendiri untuk menyembuhkan ayahku daripada aku harus bersekutu dengan makhluk menyesatkan sepertimu. Sekarang pergilah dan jangan pernah kau kembali ke tubuh ayahku, atau kau akan menyesal nantinya." "Kau bisa apa, Nduk? Tanpa bantuanku mustahil kau bisa mengembalikan kewarasan ayahmu itu," ujar sosok makhluk itu yang langsung pergi meninggalkan tubuh Ki Dalang. Tubuh renta Ki Dalang pun lalu ambruk setelah sosok makhluk gaib yang merasukinya pergi. Dan seperti biasanya, Ki Dalang hanya terdiam dengan tatapan kosong di dalam kamarnya. Antari pun segera mencari Arjiman dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Sayangnya Antari tidak menanyakan siapa nama sosok yang tadi merasuki tubuh ayahnya. Sehingga Arjiman bisa mendengarkan cerita Antari tanpa mampu melakukan apa-apa. "Setauku, Bapak memang punya beberapa perewangan dari bangsa jin dan siluman. Mungkin makhluk yang tadi merasuki tubuh Bapak adalah salah satu jin atau siluman yang menjadi perewangan Bapak," ujar Arjiman menjelaskan kepada adiknya. "Energi makhluk tadi sangatlah besar, Mas. Aku sangat takut ketika makhluk itu datang tadi." "Sudah, biarkan saja. Yang penting saat ini Bapak baik-baik saja." Keesokan harinya Arjiman dan Antari berangkat menuju kediaman Pak Edi. Karena masih berada di sebuah daerah yang sama, perjalanan keduanya tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya di rumah Pak Edi, Arjiman dan Antari disambut hangat oleh Pak Edi dan juga istrinya. Pak Edi terlihat begitu ramah menerima tamu, yang sudah diketahuinya bahwa tamu itu adalah anak dari orang yang sangat dibencinya. Keesokan harinya Arjiman dan Antari berangkat menuju ke kediaman Pak Edi. Karena masih berada di sebuah daerah yang sama, perjalanan keduanya tidaklah membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya di rumah Pak Edi, Arjiman dan Antari disambut hangat oleh Pak Edi dan juga istrinya. Pak Edi terlihat begitu ramah menerima tamu, yang sudah diketahuinya bahwa tamu itu adalah anak dari orang yang sangat dibencinya. "Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting yang membawa sampean berdua ke gubuk saya ini, Mas, Mbak," ujar Pak Edi kepada kedua tamunya itu. "Selain ingin menyambung kembali tali silaturahmi, kami berdua ingin meminta tolong sampean, Mas," jawab Arjiman, mulai menjelaskan maksud kedatangannya bersama Antari. "Sepertinya itu adalah sebuah permintaan sulit yang mungkin bisa saya berikan, Mas," balas Pak Edi sambil tertawa. "Kami kesini untuk membicarakan soal Bapak, Mas Edi," ucap Arjiman yang membuat Pak Edi terdiam dan menatap ke sebuah lukisan yang menghiasi dinding rumahnya. "Seandainya Sukma Ki Dalang hanya berada pada sebuah lukisan biasa, pasti akan aku membebaskannya, Man. Tapi Sukma Ki Dalang saat ini ada di sebuah tempat yang tidak mungkin untuk ku dapat membebaskannya," jawab Pak Edi dengan wajah tertunduk. "Maaf Mas Edi, apakah tempat yang Mas Edi maksud bernama Pusara Sukma Jati?" tanya Antari yang merasa sangat penasaran dengan apa yang disampaikan Pak Edi. "Betul sekali, Mbak. Tempat itu bernama Pusara Sukma Jati, sebuah pusaka turun-temurun milik keluarga Prawirya." "Kenapa, Mas? Apa yang menjadi penyebab sukma Bapak tidak dapat dibebaskan dari tempat itu? Apakah perlu sukma pengganti atau tumbal tertentu untuk dapat membebaskan Bapak saya?" tanya Antari dengan amarah yang mulai hadir di hatinya. "Resikonya terlalu besar, Mbak. Jika aku membuka kunci dari Pusara Sukma Jati, maka akan ada ribuan makhluk yang ikut keluar dari dalamnya,"
jawab Pak Edi dengan tenang. Sudahlah Tari, kita tidak bisa memaksa Mas Edi untuk melakukannya. Apa yang sudah dilakukan Mas Edi hari ini kepada kita berdua, itu adalah sebuah kehormatan buat kita. Jika kita mengingat kembali apa yang sudah dilakukan Bapak kepada keluarga Mas Edi, ujar Arjiman menenangkan Antari. Baiklah Mas, maafkan saya terlalu bersemangat untuk dapat mengobati Bapak. Tapi apa yang Mas Edi maksud dengan ribuan makhluk yang akan ikut keluar dari Pusara Sukmojati itu, Mas? Pusara Sukmojati adalah sebuah pusaka milik leluhur saya yang sudah berusia ratusan tahun. Selain mampu memenjarakan sukma manusia, pusaka itu juga dapat mengurung makhluk sebangsa jin dan siluman. Konon dahulu kala, leluhur saya sudah banyak mengurung makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam serta siluman-siluman jahat lainnya di dalam Pusara Sukmojati itu, dan tidak satupun dari pewaris pusaka itu mau membebaskan makhluk yang sudah dikirimnya ke alam Pusara Sukmojati, ujar Pak Edi menjelaskan kepada Arjiman dan Antari. Selain itu, Pusaka Sukmojati sudah berada di tempat yang aman dan dijaga oleh seseorang perempuan yang memiliki kesaktian di atas saya. Baiklah Mas, terima kasih sudah mau menjelaskan semuanya. Sekarang atas nama keluarga Daryata, aku dan adikku meminta maaf atas apa yang pernah Bapak lakukan kepada keluarga Mas Edi, ucap Arjiman dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Setelah lama berbincang-bincang hangat, Arjiman dan Antari lalu berpamitan pulang kepada Pak Edi. Keduanya lalu bergegas pulang menuju ke rumahnya dengan sedikit rasa kecewa di hati masing-masing. Pak Edi yang merasa agak khawatir dengan keberadaan Pusara Sukmojati segera menghubungi Saraswati dan memberitahunya tentang kedua anak dari Ki Dalang yang tadi mendatanginya. Pak Edi meminta Saras untuk lebih berhati-hati akan kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi dengan benda pusaka yang kini ada di tangan Saraswati. Merasa tidak menerima apa yang disampaikan Pak Edi, Antari pun memikirkan cara untuk dapat menemukan benda pusaka yang mengurung sukma sang ayah. Walaupun Arjiman telah menasihatinya, Antari tetap bersikeras untuk dapat mengembalikan kondisi ayahnya seperti sedia kala. Hingga suatu ketika, tubuh Ki Dalang kembali dirasuki sosok makhluk yang sama seperti yang beberapa waktu. Bagaimana Cahayu? Apa kau mau menerima tawaranku? Tanya sosok makhluk yang ada di dalam tubuh Ki Dalang. Aku akan memberimu kesaktian untuk dapat mengambil benda yang disebut Pusara Sukmojati itu, dan aku juga akan membantu membebaskan ayahmu dari tempat itu. Siapa kau sebenarnya? Dan alasan apa yang membuatmu ingin membantuku? Jawab Antari dengan tenang. Alasannya sama seperti yang kamu alami saat ini. Apakah kau memiliki seseorang yang juga dikurung dalam pusaka itu? Ibuku ada di Pusara Sukmojati, jawab sosok makhluk yang membuat mata Ki Dalang menghitam dengan seluruh tubuh diselimuti asap kehitaman. Lalu apa yang harus aku lakukan sementara aku juga belum mengenalmu? Ujar Antari yang mulai tertarik untuk menjadi sekutu dari makhluk yang merasuki tubuh ayahnya. Namaku adalah Najawisa, putra dari Batari Walangwisa. Aku penghuni sebuah sungai besar yang berada di utara Pulau Jawa, jawab sosok makhluk bernama Najawisa itu. Kau memiliki aura yang kuat. Sepertinya ayahmu akan mewariskan semua ilmunya kepadamu suatu saat nanti, dan dia sudah memberimu beberapa ilmu yang kini bersemayam di tubuhmu. Aku akan membantumu membuka geranta Kadikya yang ada di tubuhmu saat ini. Kenapa kau memilih aku untuk membantumu membebaskan ibumu? Tanya Antari yang sebenarnya sedang mempertimbangkan tawaran dari Najawisa. Orang yang membawa benda pusaka bernama Pusara Sukmojati itu adalah orang yang sangat sakti. Dia juga memiliki banyak teman dari golongan jin. Aku menyaksikan sendiri, ibuku dan para punggawa utama Buana Wisa dapat dikalahkan oleh orang itu dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Dan setauku, orang itu hanya dapat dikalahkan dengan mantra gending Jawa kuno yang dimiliki oleh ayahmu. Sepertinya kau juga akan mewarisi ilmu itu. Baiklah, aku mau membantumu dengan syarat tidak ada tumbal manusia dan juga kita tidak saling terikat. Kau licik seperti ayahmu, Cahayu, balas Najawisa yang menatap tajam ke arah Antari.
Silakan pergi dari tubuh ayahku sebelum aku berubah pikiran, ucap Antari tegas dengan tatapan mata tajam. Tanpa banyak bicara, Najawisa pun segera keluar dari tubuh Ki Dalang dan langsung menampakkan wujudnya di hadapan Antari. Antari yang sudah merapal ajian-ajian tertentu dengan tenang menatap sosok makhluk gaib yang terlihat menyeramkan yang sedang menatap tajam ke arahnya. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Antari tanpa berbahasa basi lagi. Pergilah ke sebuah sungai yang alirannya bertemu dengan aliran dari sisi lainnya. Bersihkan dirimu di sana dan aku akan membuka Granta Kadikya yang menutupi kekuatan di tubuhmu. Setelah pertemuannya dengan Najawisa, Antari lalu menceritakannya kepada Arjiman bahwa Najawisa akan membantunya membuka kunci kekuatan yang ada di dalam tubuhnya. Awalnya Arjiman melarang Antari untuk melakukan hal itu, tapi karena keputusan Antari sudah bulat, Arjiman pun tidak dapat lagi melarangnya. Ketika waktu yang sudah ditentukan tiba, Antari pergi ke tempat yang dimaksud oleh Najawisa, diantar oleh Arjiman. Arjiman yang semula menolak dengan keras apa yang akan dilakukan Antari, perlahan berubah pikiran karena terus dirayu dan diiming-imingi kekuatan oleh Najawisa. Arjiman yang biasa hidup sederhana, akhirnya tergoda untuk mengikuti jejak Antari ketika Najawisa memberinya bongkahan emas sebagai hadiah pertemanan mereka. Arjiman yang ikut membantu ritual untuk membuka Granta Kadikya yang menutup kekuatan di tubuh Antari meminta Najawisa mengambil benda pusaka milik Ki Dalang yang saat ini sudah dikuasai oleh jin penghuni kali yang membawa aliran air dari arah Gunung Merapi. Najawisa pun menyanggupi permintaan Arjiman dan akan mengembalikan keris pusaka Ki Dalang yang bernama Kinososelo setelah Antari mendapatkan kekuatannya. Ketika ritual dimulai, Antari mulai menyanyikan gending Jawa kuno yang merupakan sebuah ajian turun-temurun dari keluarga Ki Dalang. Gending Jawa kuno yang terus dilantunkan Antari membuat aliran air sungai yang bertemu dari dua arah berbeda itu seolah membentuk pusaran yang semakin membesar. Disertai dengan angin yang terus bertiup kencang, tubuh Antari kini memendarkan cahaya kemerahan. Najawisa dan Arjiman yang duduk berdampingan pun sangat terkejut ketika merasakan kekuatan besar keluar dari tubuh Antari saat itu. Tirtakendi, adikmu ternyata adalah pewaris ilmu yang ditakuti banyak orang-orang sakti ratusan tahun lalu, ujar Najawisa kepada Arjiman yang terpaku memandang Antari dengan kekuatan yang sangat besar. Memang dialah pewaris dari semua kesaktian yang dimiliki ayahku, balas Arjiman yang masih terkesima dengan kekuatan milik Antari. Setelah berhasil mendapatkan kekuatan yang memang sudah ada di dalam tubuhnya, Antari dan Arjiman meninggalkan tempat yang menjadi ritual tersebut. Keduanya segera menyusul Najawisa yang sudah lebih dulu berada di sebuah sungai besar yang menjadi tempat pusaka ayahnya berada. Sesampainya di sungai itu, Arjiman dan Antari meminta dengan baik kepada sosok penguasa Sungai Adem yang merupakan jin dengan kekuatan yang cukup besar juga. Tapi sosok makhluk penguasa sungai itu tidak mau memberikannya dan pertempuran pun akhirnya pecah. Antari lalu mencoba ilmu yang sudah dimilikinya itu untuk melawan jin yang bernama Kedungkala. Tidak butuh waktu lama, Kedungkala berhasil dikalahkan oleh Antari dan kini terikat oleh sebuah janji yang menjadikan Kedungkala sebagai jin perewangan Antari. Arjiman yang sama sekali tidak tertarik akan dunia gaib menyerahkan keris pusaka Kinalasela kepada Antari. Arjiman lebih memilih menikmati harta yang sudah didapatnya melalui pemberian dari Najawisa dan meminta Antari untuk tidak lagi mengajaknya dalam urusan yang berhubungan dengan hal-hal gaib. Antari pun menghargai keputusan sang kakak dan juga sangat berterima kasih kepadanya karena sudah mewariskan keris pusaka yang seharusnya menjadi miliknya. Sebagai gantinya, Antari meminta Kedungkala untuk menjaga Arjiman dari hal-hal gaib yang mungkin akan mengganggunya nanti. Antari yang sudah memiliki kesaktian dan juga keris pusaka Kinalasela kini semakin bernafsu untuk dapat menundukkan makhluk-makhluk gaib yang menguasai sebuah tempat. Tujuannya adalah untuk memperkuat diri dan memperbanyak sekutu dari makhluk gaib. Sampai suatu ketika Antari yang kini sudah dapat menjelajah dunia gaib mulai menyerang Najawisa dan kerajaan kecil peninggalan ibunya, yaitu Buanawisa. Dibantu oleh makhluk-makhluk gaib yang sudah dikalahkannya, Antari dengan cepat dapat menguasai Buanawisa. Huru-hara yang terjadi di dalam gaib pun berimbas ke dunia nyata. Bencana alam datang silih berganti menerjang negeri ini. Dari mulai meletusnya Gunung Merapi, gempa bumi,
angin puting beliung, dan banyak lagi bencana alam lainnya. Orang-orang yang mengerti akan hal ini merasa khawatir akan sebuah ramalan yang sudah tertulis pada sebuah kitab Jawa kuno. Ramalan akan sosok ratu penguasa baru dari golongan manusia yang akan membawa angkara murka ke alam dunia pun menjadi sosok menakutkan bagi para ahli spiritual. Sementara itu Saraswati yang beberapa waktu lalu dihubungi Pak Edi yang menceritakan bahwa anak dari Kidalang memintanya untuk membebaskan Sukma dari Kidalang, meminta Saraswati untuk lebih berhati-hati lagi karena ada kemungkinan kedua anak dari Kidalang akan merebut pusara Sukmajati. Selain sudah mendapatkan informasi dari Pak Edi, Saraswati juga memiliki firasat buruk akan hal itu sehingga dia memilih untuk kembali melakukan lelaku tirakat di sebuah tempat. Di tempatnya melakukan lelaku tanpa aji, Saraswati didatangi sosok penguasa alam gaib dari berbagai penjuru. Ki Sabda yang menjadi tertua dari para sosok pemimpin alam gaib pun mulai menjelaskan kepada Saraswati tentang apa yang sedang terjadi saat ini. Di dalam pusara Sukmajati yang kini ada bersamamu itu, terdapat banyak sosok makhluk gaib dari golongan hitam, serta beberapa sukma dari manusia-manusia yang memiliki kesaktian tinggi. Kau harus berhati-hati, Nduk, karena seseorang yang kini memiliki kekuatan sakti sedang mengincar pusara Sukmajati. Dia berniat akan membebaskan sukma seseorang yang ada di dalamnya, ujar Ki Sabda kepada Saraswati yang juga ditemani oleh Nyi Sabta. Perkumpulan Buana Wisa telah direbut oleh seorang perempuan seusiamu dan saat ini dia menjadi penguasa di sana. Awalnya perempuan itu hanya ingin membebaskan sukma ayahnya yang terkurung di dalam pusara Sukmajati. Tapi karena telah dibutakan oleh nafsu angkara murka, perempuan itu akan membebaskan seluruh penghuni pusara Sukmajati dan akan memimpin makhluk-makhluk gaib dari golongan hitam itu untuk membuat sebuah peradaban baru. Imbu Ki Sabda menjelaskan dengan seksama. Lalu apa yang harus kami lakukan, Eyang? Tanya Saraswati dengan wajah tegang. Sebisa mungkin kalian harus melindungi pusara Sukmajati agar tidak jatuh ke tangan perempuan itu dan para pengikutnya. Maaf atas kelancanganku ini, Eyang. Tapi apakah para sesepuh dan penguasa kerajaan-kerajaan gaib tidak dapat langsung menangkap perempuan itu? Tanya Nyi Sabta dengan wajah tertunduk. Hal itu di luar kewenangan kami, Nduk. Karena perempuan itu tidak secara langsung menyatakan perang terhadap salah satu kerajaan-kerajaan gaib di pulau ini. Dan terlebih lagi, Buana Wisa yang dipimpin perempuan itu berada di sebuah daerah bebas yang tidak menjadi kekuasaan kerajaan manapun. Para punggawa kerajaan di seluruh pulau ini sudah bersiap siaga menjaga perbatasan kerajaannya masing-masing. Tapi sepertinya penguasa Buana Wisa tidak akan memicu perang sebelum dapat mengambil pusara Sukmajati dan membebaskan makhluk-makhluk yang terjebak di dalamnya. Imbu Kiai Jalak yang menjadi perwakilan dari kerajaan di puncak Gunung Lawu. Kami para punggawa dari setiap kerajaan tidak dapat membantu kalian menghadapi penguasa Buana Wisa karena akan dapat memicu perperangan antar kerajaan gaib di pulau ini. Imbu Nyi Ratu sang penguasa dari selatan. Perempuan itu memiliki ajian Gending Purna Janti, salah satu ilmu yang dapat dengan mudah menaklukkanmu, Nduk, ujar Ki Sabda yang tahu akan kelemahan Saraswati. Apakah dia adalah keturunan dari Kidalang, Eyang? Tanya Saraswati yang ingatannya tertuju pada sosok yang dapat dengan mudah mengalahkannya dulu. Namanya Antari, putri dari Daryata dengan sosok jin penguasa alas Ombo. Antari dibantu oleh Najawisa hingga dia bisa membangkitkan ilmu dari dua sosok sakti yang bersemayam di tubuhnya. Tapi karena Antari sudah dibutakan oleh nafsu angkara murka, Antari menyerang Buana Wisa yang dipimpin oleh Najawisa dan kini menjadi penguasa tunggal Buana Wisa dari golongan manusia. Antari pasti akan mencarimu, dan sebelum Antari menemukanmu, kau harus melatih diri untuk menguasai ilmu-ilmu yang akan kami turunkan kepadamu. Tapi ingatlah satu hal, Saras, kami akan langsung membunuhmu jika kau tidak dapat menguasai diri nantinya. Imbu Nyi Ratu menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan dari para sesepuh yang menguasai alam gaib Pulau Jawa, Saraswati pun melanjutkan laku tirakatnya untuk menerima ilmu-ilmu dari masing-masing sesepuh kerajaan gaib. Karena sudah memiliki bakat alami dan juga sudah pernah melatih diri di sebuah gunung bersama Ki Sabda,
Saraswati dengan cepat mampu menguasai ajian-ajian yang diberikan para sesepuh. Dan setelah menyelesaikan laku tirakatnya, Saraswati lalu bergegas menemui Pak Edi untuk meminta diajarkan mantra aji yang dapat membuka dan menutup pusara Sukmojati. Setelah bertemu dan menceritakan kepada Pak Edi tentang apa yang akan dihadapinya, Saraswati dan Pak Edi pun sepakat untuk membawa pusara Sukmojati ke sebuah tempat yang aman dan juga jauh dari pemukiman warga. Setelah itu Saraswati meminta Nyi Lintang dan Nyi Wulan untuk menjaganya. Sementara Nyi Sapta diminta untuk menyamarkan energi pusara Sukmojati dengan energi pelindung miliknya. Selain itu Saraswati meminta Deandra yang kini sudah menjadi lebih kuat untuk kembali menempat diri di sebuah tempat yang memiliki energi gaib cukup kuat. Di tempat itulah Deandra bertemu dengan Nyi Ayu Wardani, makhluk gaib penguasa hutan larangan yang sering didatangi manusia untuk meminta pengasihan dan juga ilmu awet muda. Dengan susah payah Deandra harus menghadapi gempuran dari Nyi Ayu dan juga makhluk-makhluk gaib bawahannya. Makhluk-makhluk itu meminta Deandra pergi dan meninggalkan hutan itu karena merasa terganggu dengan apa yang sudah dilakukan Deandra. "Aku memintamu dengan baik untuk segera meninggalkan tempat ini, Cak Ayu," ujar Nyi Ayu Wardani yang mulai menghentikan serangannya. "Sebelum guruku memintaku untuk kembali, aku akan tetap berada di sini, Nyi," jawab Deandra dengan tenang. "Siapakah orang yang berani menyuruh bocah kemarin sore untuk melakukan hal bodoh di tempat ini? Apakah dia belum mengetahui siapa penguasa di hutan ini?" balas Nyi Ayu dengan wajah yang terlihat marah. "Katakan, siapa nama gurumu itu sebelum aku membunuhmu?" Imbu Nyi Ayu menanyakan. Tanpa menjawab pertanyaan Nyi Ayu, Deandra mulai mengumpulkan semua energi yang dimilikinya untuk satu serangan kematian. Dari telapak tangan Deandra kembali muncul tanda kutukan yang dibuat oleh Batari Walangwisa yang memendarkan cahaya merah menyala. Nyi Ayu yang menjadi semakin geram pun melakukan hal yang sama untuk menyerang Deandra. Tubuh Nyi Ayu terlihat membesar dengan diselimuti cahaya kehijauan. Rambutnya terurai panjang dan di tangan kanannya kini muncul sebuah pusaka berbentuk cambuk yang berwarna hitam. "Baiklah bocah, aku akan menyudahi kisah hidupmu di sini," ujar Nyi Ayu sesaat sebelum melesatkan serangannya. Ujung cambuk hitam milik Nyi Ayu terlihat melesat ke arah Deandra. Cambuk dengan kekuatan hitam itu kini berhasil melilit leher Deandra, tapi Deandra terlihat tenang dan tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Sampai akhirnya tangan Deandra menyentuh cambuk hitam yang melilit lehernya dan perlahan menariknya dengan kuat. Karena hentakan dengan kekuatan yang ada di tangan Deandra, cambuk hitam milik Nyi Ayu pun kini sudah berpindah ke tangan Deandra. Karena merasa sangat kesal, Nyi Ayu akhirnya mengeluarkan ajian pamungkas yang dimilikinya untuk mengakhiri pertempuran ini. Ketika sedikit lagi Nyi Ayu melepaskan ilmu pamungkasnya, tiba-tiba muncul selarik cahaya yang mengarah ke tubuh Nyi Ayu dan membuat serangannya pun berubah arah. Dan ketika Nyi Ayu sedang mengumpulkan kembali energinya, hadir sosok Ki Sabda di antara Nyi Ayu dan juga Deandra. "Cukup, Dok. Kalian sepertinya tidak cocok jika harus bertempur, apalagi sampai bermusuhan," ujar Ki Sabda yang membuat Nyi Ayu dan Deandra mundur beberapa langkah dan melepaskan seluruh energi mereka. "Maafkan aku, Eyang. Tapi bocah ini sudah mengusik ketenanganku dan juga makhluk-makhluk penghuni hutan kecil ini. Akulah yang memintanya untuk melatih diri di tempat ini. Aku memberi perintah kepada salah satu muridku yang menjadi pembimbing anak muda ini," balas Ki Sabda yang menunjuk Deandra. "Maafkan atas kelancanganku ini, Eyang. Tapi mengapa anak ini tidak memberitahuku?" jawab Nyi Ayu yang masih memandang kesal ke arah Deandra. "Aku ingin melihat kekuatan kalian berdua, karena saat ini kekuatan kalian berdua sedang dibutuhkan untuk membantu muridku menjaga pusara Sukmojati," ucap Ki Sabda menjelaskan. "Saat ini separuh kekuatanmu adalah kekuatan hitam, Ayu. Aku tidak ingin kau berubah haluan dan memilih berada di jalan yang tidak dikehendaki Sang Pencipta. Aku ingin kau kembali menjadi Ayu Wardani yang sesungguhnya," imbu Ki Sabda yang membuat Nyi Ayu tertunduk diam. "Maafkan aku, Eyang. Aku memang sedang diliputi rasa gundah karena saat ini banyak sekali manusia-manusia yang memintaku untuk memberi mereka kekuatan dan pengasihan. Jadi, aku merasa semakin serakah, Eyang. Aku tidak akan menghukummu atas hal itu karena kau masih memiliki kesadaran untuk berubah.
Aku hanya akan menghilangkan energi gelap yang mulai menyelimutimu. Dan setelah itu, ikutlah bersama gadis ini untuk menemui Saraswati yang saat ini sudah bersama Saptalaras." Setelah Kisabda menghilangkan energi gelap yang ada di tubuh Nyi Ayu, lalu Kisabda menjelaskan apa yang sedang terjadi saat ini. Kisabda meminta Nyi Ayu untuk membantu Deandra menghadapi kekacauan yang sepertinya akan segera hadir di dunia nyata dan juga dunia gaib. Nyi Ayu dan Deandra yang kini sudah berdiri berdampingan pun mendapatkan tambahan energi dari sebuah mustika yang bercahaya putih yang diberikan Kisabda. "Ketika huru-hara itu dapat terselesaikan, kembalilah ke hutan ini, Ayu," pinta Kisabda kepada Nyi Ayu. "Baiklah, Eyang. Dengan senang hati aku akan membantu gadis ini," jawab Nyi Ayu dengan senyum yang menghiasi wajahnya. Deandra yang kini sudah berteman dengan Nyi Ayu lalu memutuskan untuk kembali menemui Saraswati dan bersiap untuk melakukan perlawanan terhadap Antari yang kini menjadi ratu dari Buanawisa. Di sisi lain, Antari yang juga sudah membangun kekuatannya mulai melakukan pergerakan. Dalam hal ini tentunya Antari dibantu oleh Najawisa yang kini diangkatnya menjadi patih di Buanawisa. Pergerakan senyap yang dilakukan Antari membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat menyerang Saraswati. Hal itu sengaja dilakukan oleh Antari untuk menghindari benturan dengan para punggawa dari kerajaan-kerajaan gaib yang lainnya yang menjaga perbatasan wilayahnya masing-masing. Antari juga mulai mendatangi dukun-dukun yang memiliki kekuatan hebat untuk meminta bantuan baik secara sukarela maupun dengan cara memaksa. Setelah mendapatkan beberapa orang yang memiliki kekuatan sakti, Antari kembali menyusun rencana untuk menyerang Saraswati. "Aku akan membunuh Saraswati terlebih dahulu, lalu mengambil pusara Sukmajati dan meminta Edi sialan itu untuk membuka kunci benda pusaka tersebut." Ketika mata-mata yang dikirim Antari dari Buanawisa sudah mendapatkan informasi tentang keberadaan pusara Sukmajati, tanpa pikir panjang Antari pun berangkat sendiri melalui jalur darat yang bisa ditempuh manusia. Sementara Najawisa dan pasukannya menyebar mencari jalan untuk dapat sampai ke tempat yang dimaksud. Antari yang kini menyembunyikan seluruh kekuatannya dan menyamarkan energi yang dimilikinya, berencana untuk langsung mendatangi Saraswati. Anggunya penampilan Antari saat ini membuat orang tidak akan menyangka kalau dia adalah seorang ratu yang menguasai kerajaan dari makhluk-makhluk gaib buangan. Najawisa yang bergerak secara sembunyi-sembunyi akhirnya sampai di tempat yang sudah dimaksud oleh telik sandi yang dikirimnya. Tapi Najawisa merasa heran karena di tempatnya berada saat ini dia tidak merasakan adanya tanda-tanda dari energi pusara Sukmajati. Sudah hampir seharian Najawisa dan pasukannya menyisir wilayah yang menurut mata-matanya menjadi tempat di mana Saraswati menyembunyikan benda pusaka tersebut. "Kurang ajar, rupanya Antari sudah lebih dulu mengambil pusaka itu," ujar Najawisa yang merasa geram kepada Antari. Karena merasa sudah dikhianati oleh Antari, Najawisa pun memilih pergi meninggalkan tempat di mana Nyi Wulan, Nyi Lintang, dan Nyi Sapta berada menjaga pusara Sukmajati. Kemampuan Nyi Sapta dalam membuat dinding pelindung gaib memang sudah tidak diragukan lagi. Selain sangat sulit ditembus, dinding gaib milik Nyi Sapta juga sangatlah alami, sehingga sulit untuk dikenali bentuk dan aura energinya. Rombongan Najawisa pun dapat dikelabuhi melalui energi milik Nyi Sapta, sehingga mereka memilih untuk pergi meninggalkan tempat itu. Kemampuan mata-mata dari Buanawisa memang sudah tidak diragukan lagi. Bisa-bisanya mereka tahu kalau benda pusara Sukmajati ini ada di tempat ini, gumam Nyi Lintang setelah melihat rombongan Najawisa pergi. Antari yang kini sudah berada di desa tempat tinggal Saras, rupanya sudah mengetahui bahwa di desa itu terdapat anak yang memiliki tanda kutukan Buanawisa. Anak itu bernama Sinta. Sinta yang masih berada di rumah milik kakak dari Deandra dijaga oleh jin bernama Suroso, Ki Padmo, dan Nyi Wening. Dan kini Deandra yang sudah menyatu dengan Nyi Ayu Wardani pun ada bersama Sinta. Tujuan Antari mencari Sinta adalah ingin membuka segel kutukan Batari Wulangwisa dan memanfaatkan Sinta sebagai senjata untuk mengancam Saraswati. Perang gaib antara Ratu Penguasa Buanawisa dan Jin penjaga Sinta pun pecah ketika Deandra mengetahui niat buruk Antari. Tapi sepertinya Deandra yang sudah menyatu dengan Nyi Ayu Wardani serta Nyi Wening yang dibantu Ki Padmo dan Suroso bukanlah halangan berat bagi Antari yang kini memiliki ilmu tinggi.
Beruntungnya Saras dan Pak Edi tiba di waktu yang tepat dan segera mengadu ilmu dengan Antari. Mengetahui bahwa Saraswati sudah berada di hadapannya, Antari pun segera membacakan mantra gending Jawa kuno untuk menyerang Saraswati. Tapi Saraswati tidak bergeming dengan gending Jawa kuno yang terus dilantunkan oleh Antari. Saraswati tidak tinggal diam. Dia menyerang Antari dengan ganas yang membuat Antari terdesak. Ditambah lagi serangan dari Nyi Weling, Nyi Ayu, Ki Patmo dan Suroso serta Deandra membuat Antari tidak berkutik. Di tengah pertempuran itu, Najawisa yang datang bersama pasukannya membuat Antari tersenyum lega. Karena dengan datangnya bantuan dari Najawisa, kemungkinan kekuatannya akan bertambah dan bisa jadi memenangkan pertempuran ini. Tapi sungguh disayangkan, Najawisa yang tahu bahwa kini Antari sudah terluka malah menyerang Antari dengan seluruh pasukannya. Saraswati dan yang lainnya yang merasa bingung pun hanya menjadi penonton dan membuat perisai gaib agar kekuatan dari makhluk-makhluk gaib itu tidak melukai warga desa. Saraswati pun memanggil Nyi Sapta, Nyi Wulan dan Nyi Lintang untuk membawa pusara Sukmojati ke tempat pertempuran gaib itu berada. Karena tidak ingin mengambil resiko, Nyi Wening dan Nyi Ayu meminta untuk menjemput Nyi Sapta, Nyi Lintang dan Nyi Wulan yang sedang menjaga pusara Sukmojati. Saras pun menyetujuinya dan meminta keduanya untuk bergerak cepat. Antari yang kian terdesak segera memanggil bantuan dari dukun-dukun yang sudah ditundukkannya. Tapi kehadiran 3 dukun yang sudah mengikat janji dengan Antari tidak banyak membantunya. Karena sudah terkepung, Antari pun mulai bersiasat untuk dapat pergi dan menyelamatkan diri. Tapi hal itu tidak mudah ketika Nyi Sapta yang baru saja datang langsung membuat dinding gaib yang mustahil ditembus oleh Antari. "Kalian menginginkan ini," ujar Saraswati yang kini sudah memegang erat pusara Sukmojati. "Kalau benda ini yang kalian inginkan, maka aku akan mengirim kalian ke dalamnya." Pak Edi yang sudah bersiap lalu memulai aksinya membuka gerbang pusara Sukmojati untuk memasukkan Antari dan juga Najawisa serta pasukannya. Dengan energi melimpah, Pak Edi yang dibantu Saraswati, Deandra dan juga jin-jin yang membantu Saras lalu membaca mantra aji. Dan beberapa detik kemudian makhluk-makhluk yang ada di pandangannya pun bergantian terisap masuk oleh energi besar yang keluar dari dalam pusara Sukmojati. Tidak butuh waktu lama, Najawisa serta pasukannya lenyap dari pandangan mata. Sementara itu Antari terlihat tergeletak dengan mata terbelalak. Saras selalu berlari ke arah Antari dan segera menolongnya agar Antari tidak mati di tempat itu. Beruntungnya Antari masih hidup dengan kondisi sama seperti yang dialami Ki Dalang. Pak Edi pun segera menghubungi Arjiman untuk membawa pulang tubuh tanpa jiwa milik Antari. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.